Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan lanjutkan pembahasan masih seputar masalah zakat. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang zakat pertanian dan perkebunan. Dan kita dapatkan kesimpulan bahawa pada zakat pertanian dan perkebunan ada kewajiban zakat apabila memenuhi 3 syarat berdasarkan pandangan jumhur ulama dan di dalamnya mazhab Syafi'i, yaitu bentuk tanaman tersebut harus berupa makanan pokok, kemudian tahan lama, tahan lama ketika disimpan, kemudian ditanami oleh manusia, ya, ditanami dengan sengaja oleh manusia. Jadi kalau dengan 3 syarat ini, maka yang diwajibkan zakat pada pertanian itu biji-bijian yang berupa makanan pokok, tahan lama, dan sengaja ditanami oleh manusia. Artinya kalau tidak ditanami dengan sengaja kalau tidak ditanami dengan sengaja, maka tumbuh sendiri di satu area tanah tanpa ditanami, itu tidak terkena zakatnya. Maka semua biji-bijian yang masuk kategori ini seperti beras, padi, ya, kemudian gandum, atau makanan pokok di daerah tertentu, jagung bagi daerah tertentu, beda daerah beda makanan pokoknya, maka semuanya bisa terkena zakat. Nah, itu kalau dari pertanian. Sedangkan dari perkebunan kita sudah jelaskan bahawa dalam mazhab Syafi'i yang wajib dizakatkan dari bentuk tanaman perkebunan atau buah-buahan
hanya kurma dan kismis. Hanya kurma dan kismis. Selain daripada kurma dan kismis itu tidak ada kewajiban zakat pada bendanya, ya, tidak ada kewajiban zakat pada bendanya, tetapi dia nanti terkena zakat pada perdagangan. Ya. Makanya kalau bapa punya kebun sawit atau semangka atau durian, itu tidak ada zakat pada benda tumbuhan tersebut, tetapi nanti baru ada zakatnya kalau diperdagangkan, ya, diperdagangkan. Jadi kalau tidak diperdagangkan, ya tidak kena zakat. Namun kalau pada kurma dan kismis, begitu panen hanya melihat nisab, maka sudah wajib dizakatkan pada bendanya, ya. Baik, itu tentang zakat pada pertanian. Sedikit tersisa, yaitu sebelum kita melanjutkan, sedikit tersisa bagaimana kalau orang menyewa tanah sawah untuk dia tanami. Jadi bukan tanahnya sendiri, ya. Dia bercocok tanam di atas tanah orang yang dia sewa. Maka jumhur ulama mengatakan bahawa iza istajara insanun ardan, kalau seseorang menyewa tanah fazra'aha, lalu dijadikan lahan pertanian, dan dia yang mengelolanya, semua dari dirinya, artinya bibit semua dia, maka zakat itu alal mustajir duna maliki al-ard, maka zakatnya hanya dibebankan kepada yang mengelola pertanian tersebut, bukan kepada pemilik tanah. Nah, berbeda kalau seandainya terjadi transaksi, apa bahasanya katanya, galang. Galang itu gadai. Kalau gadai berarti kita jadikan tanah kita sebagai jaminan untuk meminjam uang. Nah, ini ada masalah yang bersangkut paut dengannya. Ketika kita pinjam uang, kita jadikan tanah sawah sebagai jaminan, maka orang yang memberi hutang pada dasarnya tidak boleh mengolah sawah yang kita jadikan sebagai barang jaminan, ya. Dalam beberapa mazhab walaupun diizinkan, dalam mazhab Hambali walaupun diizinkan tidak boleh, ya, karena itu termasuk riba, ya, jatuh ke dalam riba, karena dia mengambil manfaat dari hutang piutang. Jadi setelah menghutangkan uang ke orang, lalu kemudian dia ambil manfaat dari sawah yang dijadikan barang jaminan. Dan ini ada yang model di kampung-kampung, diolah sawah tersebut, diambil hasilnya, bahkan kadang-kadang sudah 10 tahun karena tidak ditebus-tebus, dia terus mengambil hasil sawah tersebut,
mungkin hasilnya bahkan sudah melebihi jumlah utang yang dia berikan. Ini haram. Ini termasuk dunia riba. Tidak boleh. Jadi bagaimana? Ya biarkan saja. Nah, ada satu solusi dalam ijtihadnya para ulama, kecuali kalau si pemilik sawah itu melakukan transaksi baru. Jadi ini tetap sebagai barang jaminan, tapi dia transaksi baru, yaitu dengan melakukan musaqat atau muzara'ah, yaitu bagi hasil di atas sawah tersebut. Jadi misal si yang memberi hutang mengatakan, ini jaminan ini sudah sama saya, maka kita buat akad yang baru. Ini sawahnya silakan diambil, dikelola, silakan dia berikan kepada si pemilik sawah, silakan diambil, diolah seperti biasa, namun hasil kita bagi berdua. Hasil kita bagi berdua, artinya selama belum ditebus maka dilakukanlah akad muzara'ah atau musaq, itu hasil bagi berdua. Nah, itu sebagian besar ulama membolehkan. Jadi si pemilik sawah pun tertolong, dia tetap bisa mengelola sawahnya dan dia bisa dapat hasil. Cuma karena di saat itu sawahnya jadi jaminan utangnya, ya dia tidak bisa memilikinya untuk sementara itu sampai dia tebus. Tapi boleh dijadikan sebagai akad yang baru. Itu yang dibolehkan. Maka kalau begitu, kalau kita bicara tentang zakatnya, dari pun ke haram, tak olah tanah gok, kita olah tanah orang yang berhutang tanpa izin, itu dari awal statusnya sudah haram. Pada sesuatu yang haram tidak ada zakatnya, karena semuanya disyah. Itu hasilnya pun jadi hasil yang haram bagi si pemberi hutang. Jadi itu kalau digadaikan. Nah, bagaimana kalau sistem putar bodoh mawah? Bodoh apa itu yang pemilik tanah, pemilik sawah menyuruh orang lain yang kelola sawahnya. Ini bukan karena hutang, suruh orang lain sawahnya. Pernah dia mawah saja. Betul. Karena saya tidak terlalu paham masa Aceh. Jadi kalau yang begitu, yang dilihat adalah siapa yang memiliki modal. Apapun bentuk transaksinya, yang dilihat siapa yang memiliki modal. Kalau yang memiliki modal adalah pemilik tanah, jadi pemilik tanah mengatakan, ini kerja, kamu ini kerja, saya bibit dari saya, kemudian semua dari saya, pokoknya kamu kerja, nanti kamu, pokoknya saya bayar. Kalau dibayar ongkos upahnya, berarti si yang kerja ini cuma bekerja, maka seluruh hasil kan diberikan kepada si pemilik tanah, yang tetap zakat wajib di atas pemilik tanah. Kalau hasil bagi dua, itu dilihat juga siapa yang memodali. Kalau yang memodalinya pemilik tanah, berarti zakat untuk atas dia. Kalau modal juga diambil dari orang yang mengelola, maka yang mengelola itu yang membayar zakat. Jadi dilihat siapa pemilik modal, itu yang wajib membayar zakatnya. Baik, itu sebagai tambahan. Berikutnya kita masuk ke dalam zakat al-hayawan. Berikutnya kita akan bahas tentang zakat hewan dan
binatang ternak. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi pada zakat hewan itu berlaku berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis dari Abu Bakar, itu tentang ketika Abu Bakar mengirimkan keterangan kepada para sahabat di waktu itu bahawa di atas hewan ada kewajiban zakat, dan ini panjang ya, saya tidak bacakan semuanya. Dan Abu Bakar kemudian menuliskan kadar-kadarnya, dan dari situ semua sahabat tahu bahawa itu adalah kewajiban dari Nabi SAW. Ya. Dan juga para ulama bersepakat berdasarkan beberapa hadis, berijma' bahawa hewan wajib dizakatkan, terutama adalah hewan yang menjadi hewan ternak. Nah, ini yang menjadi sandaran wajibnya zakat pada hewan. Ada syarat-syarat. Jadi hewan itu baru dizakatkan kalau memenuhi syarat ya. Syaratnya yang pertama, antakuna al-an'am hiya al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Hewannya yang dizakatkan hanya 3 model hewan, yaitu unta, lalu sapi dan kambing ya, dan sejenisnya ya, pokoknya kalau sapi yang sejenis dengan sapi, satu spesies dengan sapi, semuanya terkena zakat. Jadi cuma 3 jenis hewan ini yang terkena zakat. Maka tidak ada zakat pada selain binatang-binatang tersebut. Kita pelihara ayam 1000 ekor dan hasilnya banyak, tidak ada zakat. Kita pelihara bebek, tidak ada zakat. Bapak Ibu pelihara ikan di tambak, hasil luar biasa, nuhun luar biasa, udang, ikan zengko, macam-macam. Tidak ada zakat pada binatang-binatang itu. Jadi yang ada zakat cuma pada 3 binatang, yaitu unta, sapi dan sejenisnya, dan kambing dan sejenisnya. Jadi kerbau ya masuk jenis sapi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi kalau pelihara ayam 1000 ekor tadi tidak ada zakat pada ayamnya. Tapi begitu diperjualbelikan, maka dia masuk nanti ke dalam zakat perdagangan. Kalau hasilnya sudah melebihi 85 gram emas, karena zakat perdagangan kiasannya kepada emas. Kalau hasil penjualan ayam sudah melebihi 85 gram emas, lalu menunggu setahun dari keuntungan itu, maka setelah dipotong kebutuhan di peternakan itu, yaitu macam-macam listrik,
air pam macam-macam, baru dikena zakat 2,5%. Tapi kalau ayam dan bebeknya tidak pernah diperdagangkan, cuma dimakan-makan sendiri setiap hari makan ayam Pak, tidak diperdagangkan, siang ayam, malam ayam, pokoknya orang-orangnya sudah mirip ayam. Setelah 5 bulan, 1 semester, orangnya sudah mirip ayam. Nya hana takut kan, pajuh geraunya hana takut, walaupun 2000 ekor tidak ada zakatnya. Okay. Baik, jadi itu dulu tentang jenis hewan yang wajib zakat kan. Kemudian yang kedua, harus mencapai nisab. Nisab hewan itu nanti kita detailkan, tapi sebagai pengetahuan di awal dulu bahwa kalau pada unta itu dimulai dari 5 ekor baru kena zakatnya. Jadi dimulai dari 5 ekor baru kena zakat. Tidak mencapai 5 ekor berarti tidak kena zakat. Kalau pada sapi dimulai pada 30 ekor, sedangkan pada kambing baru terkena zakat dimulai dari 40 ekor. Jadi baru ada zakatnya. Kalau di bawah itu ya tidak kena zakat. Misal kambing kita berjumlah cuma 39 ekor, pas mau sampai kita jual satu, pas mau sampai kita jual satu. Hai, memang kebutuhan setiap tahun untuk kurban macam-macam kita jual. Dah sampai 40 ekor, tak kena zakatnya. Begitu secara umum. Nanti detailnya ini yang sedang saya cari ini lupa saya bawa kitab satu lagi Pak Ketua ulama tentang tabel, karena ada tabel yang memang tak perlu kita hafal. Nanti dari 40 ke 49 apa yang dikeluarkan itu ada tabelnya. Apakah dikeluarkan anak kambing umur berapa. Nah itu tak perlu kita hafal. Pas kalau kita berternak ya tinggal lihat tabel saja. Karena zakatnya hanya perlu ada hafal, yang perlu ada perlebihan. Ada orang yang hafal-hafal, kalau 40 ekor sampai 45 ekor dikeluarkan ini, dari 45 sampai ini dikeluarkan ini, habis dia hafal. Zakat dan naik bayar kan kurang ajar. Jadi yang perlu itu dikeluarkan, bukan dihafal tabelnya. Jadi ini ada tabel khusus untuk jumlah pengeluaran nisab binatang-binatang ini. Kemudian syarat ketiga, ayahula 'alaiha haulun kamil fi milki sahibiha, yaitu haul. Jadi ada nisabnya, ada haul. Jadi sudah mencapai setahun. Setahun itu Pak dihitung dari nisab. Ingat selalu yang namanya haul itu ulang tahun nisab. Diingat kalau dalam urusan zakat yang disebut haul itu adalah si nisab berulang tahun. Kan kemarin kita bahas, waktu kita bahas zakat perdagangan, ingat apa? Yang disebut dengan haul setelah kita berniat untuk jualan, modal kita langsung mencapai nisab. Di situ dihitung nisab, tunggu setahun. Ingat kembali Bapak Ibu, kita jualan partai besar, kita mau jualan besaran. Jadi kita buka misal toko baju misal. Modal pertama saja langsung di atas 85 gram emas. Dapat sekitar 85 juta berarti nisabnya kan kalau sekarang. Jadi kita punya uang sekitar 200 juta, langsung kita niatkan ini untuk modal jualan. Berarti dari pertama pas kita sudah mulai cari barang, kemudian sewa toko, itu dari pertama sudah dihitung nisab karena sudah berada di atas 85 gram. Nah, si nisab ini berulang tahun. Jadi haul itu si nisabnya berulang tahun. Tapi kalau kita jualannya jualan kecil-kecil,
Ya tak kena lah. Kita buka jualan mi Aceh, modal 1 gerobak mi 5 kilo, bawah mana, bawang tomat, panci, paling perlu uang 10 juta untuk modal pertama, sedangkan nisabnya 85 juta, berarti tak kena tu zakatnya. Makanya penjual mi, penjual martabak nak kena, kecuali di tengah perjalanannya tiba-tiba meledak, bukan meledak kompornya, laku luar biasa. Nah, ketika dia hitung mulai naik di atas 85 juta. Nah, di situ mulai dihitung nisab pertama. Tunggu haul, tunggu setahun. Begitu. Karena banyak orang yang salah faham, mengira nisab itu dari awal mekat langsung dah, kecuali mereka yang punya modal langsung melebihi di atas nisab. Yang tak ada haulnya kemarin kalau kita bahas masalah pertanian itu tak ada haul. Kapan panen bayar, kapan panen bayar. Nisabnya cuma yang dihitung. Nah, pada zakat hewan itu ada haul. Menunggu kambing hari ini berjumlah pas 40 ekor. Nah, contoh, berarti sudah sampai nisab, sudah 40 ekor. Apakah langsung bayar? Nah, tapi menunggu haul, presditun. Oh, dalam menunggu setahun itu tiba-tiba ada kambing yang mati. Dalam menunggu setahun menuju haul, ada kambing yang mati. Mati tina, Pak. Sudah berubah jadi 39. Berarti dia tidak sampai lagi ni nisab. Atau kita jual kerana kebutuhan hidup, kita jual. Atau bertemu dengan kurban, ngaruh raya kurban, kita juallah 10 ekor, turun dia menjadi 30 ekor, tak sampai lagi 40. Di situ hilang nisabnya, maka gugurlah zakatnya. Hitung kembali nisabnya, begitu naik lagi di atas 40, itu pun tak langsung bayar, tunggu setahun. Begitu cara melihat haul. Yang tak boleh sengaja mematikan kambing di saat sudah terkena, hampir terkena haul. Sambil-sambil nunggu haul ni hampir kena, diracuninya satu kambing, atau sengaja dijual untuk menghindari zakat. Itu yang insya-Allah matinya seperti matinya Qarun. Jadi mengumpulkan harta tapi menghindar dari kewajiban. Qarun itu kan begitu, Pak. Dia mengumpulkan harta, tapi begitu didakwahkan oleh Nabi Musa, padahal dulu dia itu pengikut Nabi Musa, Qarun itu. Dia kumpulkan harta, kemudian ketika didakwahkan, dia tak mau lagi bersama Nabi Musa. Malah dia jadi donatur Fir'aun. Qarun itu kan donaturnya Fir'aun, penjilat. Makanya para penjilat itu cukup bahaya hidup, apalagi orang kaya yang suka menjilat pemerintah karena dianggap bisa melempangkan jalannya. Kalau sekarang tu ya model-model ngabalin lah, pokoknya jilat sana, jilat sini. Okey, itu yang tak boleh, menghindari zakat, sengaja menjual aset, sengaja menjual satu atau dua supaya tidak pas datang haul di bawah nisab, itu tak boleh, haram. Kalau dia mati sendiri ya sudah, berarti tak kena. Oh, mau dibayar juga walaupun tak kena, ya walaupun dibayar tak disebut dengan zakat, walaupun dibayar tak disebut dengan zakat. Jadi ya sedekah. Memang kalau kita peternak ya banyak-banyak sedekah lah kalau sudah banyak kali. Jangan sampai seperti kisah Sa'labah bin Hatim. Ada dua Sa'labah yang terkenal, Sa'labah bin Abdurrahman dan Sa'labah bin Hatim. Nah, Sa'labah bin Hatim ini yang kisahnya masyhur, setelah didoakan oleh Nabi berubah
dari kemiskinan menjadi orang yang kaya dengan ternaknya, sampai tak sempat lagi solat, sibuk mengurusi ternak, dan akhirnya sampai tak bayar zakat, ditunda-tunda. Akhirnya Nabi marah. Begitulah nasib orang yang disibukkan dengan binatang ternak. Kita kan sering lihat Pak, orang yang sibuk dengan binatang ternak, ada lembu maghrib, kita tak tahu mana lembu mana orang. Yang orang pun tak sembahyang maghrib, itu lembu itu Allah tak terdengar dia bicara. Kalau sebenarnya kalau terdengar dia bicara, sama-sama kawannya dia bicara itu, Pak. Pasti dia mengatakan, hai tanya lembu apa ji lembu oleh. Sembahyang maghrib hana, sapu hana, itu pulang dari tempat peliharaan, tak mikir pun. Begitulah orang-orang disibukkan dengan binatang ternaknya. Okey, itu syarat yang ketiga, yaitu adanya haul. Ya. Kemudian syarat keempat, kaunuha saimah, yaitu binatang itu digembalakan. Jadi yang terkena zakat itu dari 3 jenis binatang itu kalau digembalakan. Jadi apa maksud digembalakan? Yaitu allati tu'a al-ashab al-mubah fil barari. Jadi yang dimaksud dengan digembalakan adalah binatang-binatang ternak itu diberi makan dengan cara dilepaskan di tempat umum, di lapangan-lapangan, di rumput-rumputan, di hutan, dilepaskan. Jadi bukan dicarikan rumputnya, tapi dilepaskan. Itu yang terkena zakat. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, fi kulli sa'imah ibil fi 40 binti labun. Di setiap unta yang digembalakan itu ada zakat. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, wa sadaqatul ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syat. Zakat kambing yang digembalakan adalah ketika kambing itu mencapai 40. Hadis riwayat Bukhari. Jadi semua bahasa Nabi yang digembalakan. Jadi gembalakan itu binatang ternaknya kita lepaskan di tempat-tempat umum, dia yang makan, dia yang wek kena, wek kedih. Nah, biasanya kan orang begitu, Pak. Kalau di Arab itu kan pagi-pagi itu semua kambing dilepaskan di area padang Sahara atau di area-area gunung. Mereka cari makan sendiri itu. Nah, nanti sore baru dibawa pulang. Nah, yang kambing-kambing atau binatang lembu begitu yang dikenakan zakat. Jadi tidak ada zakat pada binatang yang kita kurung lalu kita carikan rumputnya. Maksudnya kita kurung walaupun kurungnya di peternakan, bukan kurung dalam satu tempat sempit di peternakan, tapi makanannya kita yang carikan. Kita cari rumput,
kita potong, kita kasih makan. Apalagi kan kalau tempat-tempat peternakan yang memang ingin mempercepat pertumbuhan tu kan dicarikan makanannya segala macam. Yang model-model menanya hana kadang takut. Jadi itu yang dimaksud dengan saimah. Saimah itu digembalakan. Maka kalau ada orang yang namanya saimah, itu artinya digembalakan. Biasa dipanggil Ka'mah. Dia hati-hati kasih nama anak namanya saimah. Saimah itu artinya digembalakan. Kalau bapa ibu pakai sin. Oh, ada kok artis tu namanya saimah, itu sa pakai sa. Kalau pakai sa itu artinya perempuan yang puasa. Saim dan saimah. Tapi kalau bapa ibu pakai saimah, hanya artinya yang digembalakan. Itu makanya hati-hati yang namanya Ka'mah, tolong lihat kembali namanya yang betul. Jin dipeduk saimah, jangan saimah. Okey, kemudian syarat berikutnya, sedikit lagi baru kita bertanya jawab, sedikit lagi. Kemudian syarat berikutnya iaitu semua binatang-binatang tersebut tidak dipekerjakan, artinya tidak dijadikan sebagai pekerja binatang-binatang itu yang mau dizakatkan itu. Jadi tidak digembalakan, tidak dijadikan pembajak sawah, tidak dijadikan sebagai kenderaan, tidak dijadikan sebagai pengangkut barang. Jadi kalau binatang-binatang itu dipekerjakan, ya disuruh bajak sawah, kadang-kadang disuruh angkat-angkat barang, atau dijadikan kenderaan di objek para wisata. Misal kita punya unta, tapi untanya kita jadikan sebagai alat untuk berdagang. Kita taruh barang, kemudian kita pergi satu tempat lain. Itu binatang-binatang yang dipekerjakan itu, maka tidak ada zakatnya. Ada zakatnya. Jadi yang zakat itu yang betul-betul dipelihara, tidak digembalakan, yang digembalakan kemudian tidak dipekerjakan. Kita punya sapi sudah mencapai 30 ekor, tetapi ada 5 ekor yang kita jadikan sebagai pembajak sawah. Kita minta yang paling dekat kita cari yang paling kuat tu, kita jadikan sebagai pembajak sawah. Berarti tidak sampai nisab, karena yang layak untuk dinisabkan hanya 25 ekor. Yang 5 ekor tidak dihitung karena kita jadikan sebagai pembajak sawah. Begitu. Jadi kalau sudah dipekerjakan, itu tidak terkena zakatnya. Okey, baik. Itu tentang syarat-syarat zakat pada hewan. Baik, terakhir ini Pak, yang perlu dibahas cuma masalah jumlah setiap dari berapa ke berapa terkena. Cuma saya coba cari tabelnya. Di sini ada, cuma tidak beraturan Pak pembuatannya. Kalau di tabel mudah kita lihat, cuma lupa saya bawa kitab yang ada tabelnya. Ataupun kitab yang langsung mudah kita ini kan. Dan itu pun sebenarnya tidak terlalu penting, karena bagi peternak bisa melihat tabel itu. Jadi tabel itu isinya misal dari unta, kalau dari 5 ekor sampai sekian yang dibayarkan apanya. Nanti disuruh bayar anak unta dulu yang umur sekian kan. Kalau dari kambing dimulai dari 40 ekor, kalau dari 40 sampai sekian yang dibayar apanya. Jadi isinya itu sebenarnya. Cuma bagi kita yang PNS, P3K tidak terlalu penting. Bagi bapak ibu yang dokter, yang jaksa, pengacara, ini penting Pak. Tapi bagi peternak itu penting. Berarti bisa lihat di tabel nantinya. Dan saya sendiri pun tidak hafal semua keseluruhan tabel itu, yang kalau dari sini yang dari jumlah ini ke ini yang bayarnya apa, tidak
tak terlalu. Yang penting yang perlu diingat, tadi jumlahnya itu yang kena zakat. Kalau unta dimulai dari 5 ekor, kalau sapi dimulai dari 30 ekor, kalau kambing dimulai dari 40 ekor. Kalau begitu kan Pak, memang Allah meringankan urusan masalah zakat binatang. Bayangkan susah kita bisa mencapai kambing 40 ekor kecuali peternak besar. Nah, kalau cuma pelihara sapi 5 ekor, 10 ekor, nanti kena kurban jual lagi, jual enggak akan kena itu. Makanya jangan pikir zakat itu membebankan hidup, enggak. Zakat itu Allah hanya minta kepada yang sudah betul-betul kaya, mapan hidup Pak. Kalau sudah mencapai 40 ekor kambing, kan kaya kan Pak. Kaji jak haji barang boleh mangga. Kalau sudah punya sapi 30 ekor, satu sapi saja 15 juta. Kita punya 30 ekor Pak. Tak naik haji, matinya seperti sapi itu. Makanya yang zakat itu hanya diambil dari tangan orang kaya. Tak ada cerita zakat dikeluarkan dari tangan orang miskin, tak ada. Jadi jangan mengira kenapa Islam kok ada beban zakat, kenapa harus begini, kenapa tidak. Malah zakat itu sebenarnya untuk mensucikan harta kita yang sudah berlebihan. Jadi kalau PNS baru kena zakat kalau kaya. Mana PNS yang kaya Pak? PNS yang kalau dihitung per tahun hasil gajinya mencapai 85 juta setelah potong kehidupan primer. Itu baru kena zakat. Bapak gaji berapa? Berapa gaji bapak? Kan tergantung wajah. Saya ni ada yang wajah 10 juta, ada yang wajah 15 juta Pak. Ada yang wajah 1,5 juta, Masya Allah. Nampak cara duduknya nampak sedih gitu Pak. Itu 1,5 juta tu Pak. Jadi kalau gaji tingkat model gaji UMR, gaji 55 juta, 6 juta Pak, gaji PNS 55 sampai 6 juta, itu untuk kebutuhan rumah, belanja saja setengah habis 3 juta. Belanja untuk kehidupan sebulan 3 juta habis. Anak satu orang di pesantren, biaya pesantren 1 juta, jajan dia 500, 1,5 juta, kaput 1,5 juta. 1,5 juta tu ya pernak-pernik hidup Pak, perlu ganti ban mobil, perlu ini, perlu itu, segala macam. Panena tinggal peng dalam sebulan. 1 juta pun susah tinggal. Makanya PNS kan kalau sudah jadi PNS andalannya kan kredit Pak. Karena tidak ada uang untuk ambil yang partai besar, tidak ada uang. Kalaupun tinggal 1 juta, begitu dihitung setahun 12 juta. Mana nak kena sedangkan hisapnya 85 juta? Mana ada. Makanya hari ini kadang-kadang pemerintah asal potong aja. Gaji-gaji 6 juta, 7 juta itu tidak kena Pak. Tapi dipotong juga per bulan. Nanti dibilang ya udah ni sedekah aja dianggap. Sedekah tapi maksa. Itu yang kena tu Pak. Daerah-daerah gaji-gaji yang 15 juta yang baru kena. Kalau sekarang ukuran sekarang, kalau nisab sekarang, itu pun 15 juta misal dihabiskan sekitar 7 juta. 7 juta habis untuk kehidupan normal. Tinggal 7 juta. Kalau kita kali 12 bulan, yang 7 juta sisa itu setelah dia keluarkan uang listrik, IndiHome, kemudian PAM, macam-macam Pak. Yang wajib-wajib, yang wajib ada, tak mungkin tak ada. Tinggallah 7 juta. Kalau 7 juta kali 12 berapa? 8 bedum Pak. Kalau 84 tu sudah kena tu lah. Karena kan emas fluktuasinya beda-beda dia. Itu baru kena. Memang bagi tanya-tanya yang model-model lagi-lagi Pak, gaji-gaji 2,5 juta potong BPJS 300, mana ada. Jadi hidup itu tidak dikenakan oleh Allah kecuali yang kaya. Cuma sayangnya kadang-kadang yang kaya pun tidak tahu diri, tidak pernah bayar zakat. Inilah tunggu di akhirat nanti. Baik, begitulah tentang zakat hewan.